Samamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja merayakan momen iman yang sungguh besar, yaitu kedatangan Bapak Paus kita, Bapak Fransiskus ke Indonesia. Khususnya bagi umat itu bisa merayakan misa bersama beliau, baik secara online ataupun yang offline yang di GBK itu ya, Gelora Bung Karno. Saya itu ikut misa di Jakarta dan kita bisa melihat lektor pembaca bacaan pertama itu bukanlah seperti pada orang pada umumnya yang normal. Lektornya itu penyandang disabilitas. Dia tidak bisa melihat dan dia baca bacaan pertama itu dibantu dengan tulisan braille gitu. Itu menyentuh hati ya. Karena dia membacakan sabda Tuhan di tengah keterbatasan dan kekurangannya, itu sungguh indah bagaimana dia membacakan bacaan sabda Tuhan itu. Dan lalu setelah membaca ya, mulai dari pembukaan sampai akhir ya, lalu dituntun oleh seorang ibu untuk kembali ke tempatnya. Kita bisa melihat bahwa orang-orang disabilitas ternyata punya, tidak buta matanya, tapi yang bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang tidak buta. Sungguh bisa dipercaya untuk boleh membawakan sabda Allah dan menyentuh hati kita semua, yang kita bisa melihat hari Kamis kemarin. Yang kedua, ada banyak orang yang demikian juga ya. Ada banyak orang yang kita pandang itu rendah dengan disabilitasnya, dengan kelemahan fisik, cacatnya, tapi ternyata membawa perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Salah satu yang saya kagumi itu Gus Dur, presiden kita Abdurrahman Wahid itu, yang tidak bisa melihat dengan baik sebenarnya, bahkan cenderung ya tidak bisa membaca di usianya yang sudah renta dan dia menjadi presiden kita. Tapi mata hatinya itu sungguh-sungguh tajam, mungkin lebih tajam dari kita yang normal gitu. Gus Dur ini bahkan dia mengakui untuk saudara-saudara kita yang mengaku sebagai pengikut Konfusius dengan agamanya yang disebut Konghucu, itu diangkat menjadi
agama yang ke-6 di Indonesia untuk pengakuan. Ini di tengah dengan segala keterbatasan fisiknya, mata hatinya peka untuk melihat. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu yang mungkin kita bisa melihat apa yang diwartakan oleh Santo ini surat dari Rasul Yakobus bacaan kedua itu ya. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia. Jadi seringkali memang apa yang nampak sehat, apa yang nampak benar di mata kita secara fisik dalam kenyataannya bisa jadi ternyata tidak demikian dalam kehidupan yang sebenarnya gitu. Tapi yang kadang-kadang kelihatan diremehkan, diacuhkan, bahkan mungkin direndahkan, itu ternyata justru memiliki kualitas ilahi ya, memiliki kualitas yang sungguh hebat gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupan kita, dalam permenungan kita, memang Yesus datang itu menyembuhkan baik yang fisik maupun yang non fisik atau yang psikis atau yang rohani gitu. Kalau dalam bacaan Injil kita mendengarkan betul tahu bahwa Yesus ini seorang penyembuh dan lalu didatangkan kepadanya ini orang yang tuli dan juga gagap. Mungkin zaman itu belum tahu keterhubungan antara tidak bisa mendengar dengan tidak bisa berkata. Kalau sekarang kita tahu ini saluran eustasius gitu ya. Kalau orang bisa mendengar, dia bisa kemudian berkata-kata dengan baik. Lihat proses yang dia buat. Yesus itu membawa orang yang sakit itu keluar dari kerumunan. Yesus kemudian ya, tidak hanya mengatakan Efata, terbukalah atau sembuhlah, selesai. Dia mau menunjukkan keseriusan ingin membuat orang itu mendengar. Pertama jarinya dimasukkan ke telinga orang yang sakit. Kemudian dia meludah, digambarkan begitu. Setelah meludah, kemudian dia mau minta kepada yang mau disembuhkan supaya lidahnya dikeluarkan dan kemudian lidahnya dipegang oleh tangan Tuhan. Dan kemudian dikatakan di situ untuk sembuhlah. Dan setelah orang itu mendengar, baru kemudian digambarkan di situ dia bisa kemudian berkata-kata gitu ya. Gambaran bahwa Efata, terbukalah telinganya, setelah itu pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah ini Bapak, saudara-saudari yang terkasih, penyembuhan fisik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita itu ya. Bahwa dia pasti juga menyempurnakan hal yang kurang dalam kehidupan kita. Hanya saja kemudian apa yang perlu untuk kita cermati sebenarnya yang lebih berbahaya lagi adalah ya bukan disabilitas atau cacat secara fisik. Yang justru berbahaya itu ya disabilitas rohani itu. Ya, cacat secara rohani ini yang lebih berbahaya lagi. Bahkan mungkin yang digambarkan ya iblis itu menggunakan kelemahan Anda dan saya yang mudah terpukau dengan pandangan-pandangan duniawi ini yang lebih hebat, lebih cantik, lebih cakep ya, lebih mulus, lebih kelihatan kinclong gitu ya, mungkin ngebling, mungkin yang kelihatan ternyata hatinya jahatnya setengah mati. Secara fisik wah sempurna, tapi hatinya ini disabilitas betul secara rohani. Ini yang kemudian dimanfaatkan dan membuat kita bisa jadi kemudian ikut ya terjerumus dan menjadi cacat juga atau tidak normal juga. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang seharusnya kemudian kita mohon pada Tuhan dalam situasi kehidupan kita? Ya harusnya yang benar ya sambung gitu ya, sinkron antara yang jasmani dan yang rohani itu sinkron. Tuhan memberikan yang terbaik secara fisik tapi juga sinkron secara ya yang rohani juga sinkron gitu. Saya melihat itu ada banyak itu perang dunia dibuat itu oleh orang-orang yang bukan cacat secara fisik tapi mungkin hatinya cacat, itu kejam sekali. Bisa membunuh orang begitu rupa dengan santai dan dingin gitu ya. Padahal dia normal-normal saja, tapi dia ternyata tidak normal secara hati.
Nah, kita bisa melihat tantangan milenial kita ini apa sebenarnya zaman ini. Gitu ya. Anda yang dan saya ini yang normal di zaman milenial ini bisa dibuat tidak normal. Kita yang normal dibuat disabilitas di zaman ini. Kok bisa, Romo? Ya bisa. Kalau saya lihat anak muda sekarang ini ya, contohnya yang suka naik gunung, camping, ke alam macam-macam itu takut untuk keheningan, telinganya ditutupi terus. Itu kalau Anda ikut retret rekoleksi di tempat-tempat lereng-lereng gunung yang harusnya mendengarkan suara alam itu takut. Kalau bisa diisi suara musik, tidur pun dengarkan musik, bayangkan. Ya. Kita itu dibuat bising terus-menerus. Loh, kamu ini sudah di tengah alam, harusnya mendengarkan alam. Takut. Ada suara-suara alam, suara burung malam, suara ini takut. Kalau bisa musik yang keras itu. Dan itu saya lihat itu di pelatihan-pelatihan di Terawas dan sebagainya itu. Ini kapan generasi muda bagus ini? Karena tidak dilatih untuk hening, tidak dilatih untuk mendengarkan yang baik dan benar. Bangun tidur pun musik dibesarkan. Supaya semangat katanya gitu. Sampai tidur pun nggak bisa tidur ya musik. Jadi kalau akhirnya di mana-mana orang takut dengan dirinya sendiri, lalu apa yang dipakai? Ya headphone. Ini kan Anda dibuat disabilitas. Harusnya mendengarkan keluhan orang lain, mendengarkan masyarakat, mendengarkan situasi-situasi yang wajar dan normal. Nggak mau, saya pengen mendengarkan diriku sendiri. Ya jangan salah, papa mamamu tambah cerewet, tambah kamu dengar karena pakai ini. Jadi tidak normal lagi. Yang sudah normal jauh-jauh mulai kecil ke dokter THT macam-macam, tambah gede tambah nggak mau mendengarkan suara papa mamanya, suara gurunya enggak. Yang penting itu suara dirinya. Sama disabilitas, Anda dibuat normal, yang tadinya normal dibuat tidak normal. Ya. Anda terus direcoki setiap hari, yang dulu hening, mau tidur, berdoa dan sebagainya, sekarang Shopee. Gak turu ndelokno iki. Sosmed, lihat apa, YouTube, lihat macam-macam, termasuk ya apa yang dijual, sesuk tuku apa yo, iso dicicil apa yo. Bising terus. Penuh terus sampai keturun ya ndelok, lihatnya ya HP yang nyala itu. Ya tapi kan umat SMTV sadar semua, enggak ada yang gitu, saya paham. Normal semua telinganya. Normal semua. Karena itu direcoki, diisi terus-menerus gitu. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, zaman ini membuat kita itu cacat. Zaman ini membuat kita tidak normal dan tidak berani mendengarkan yang benar. Ya, seringkali kalau mendengar kegaduhan dan sebagainya seakan-akan kita tutup telinga, tutup mata dan sebagainya. Dan itu lalu tidak membuka dan mengubah hati kita. Ya. Betapa banyak pertengkaran di dalam keluarga karena suami tidak mau mendengarkan istrinya dengan baik. Capek mah, wis pekerjaan banyak mendengarkan, pulang mendengarkan cerewetmu, males aku. Bagaimana seorang istri tidak mau mendengarkan suaminya dengan tantangan-tantangan yang di luar. Ya, lebih asik dengan HP-nya dan sebagainya, padahal suaminya pengen mengatakan sesuatu yang penting. Tidak mau mendengarkan, males. Bagaimana anak-anak tidak mau mendengarkan suara orang tuanya, bagaimana orang tua tidak mau mendengarkan anak-anaknya. Jadi menuruti apa yang suara yang ada di dalam telinganya dan menuruti suara-suara dalam masyarakat. Ya, zaman ini tanpa, memang betulkah itu yang menjadi kebutuhan orang-orang yang kita kasihi? Terlebih juga diajak untuk mendengarkan yang lebih dalam lagi, yaitu mendengarkan suara Tuhan, khususnya dalam bulan kitab suci ini juga. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya dipanggil kembali untuk melihat lagi dengan mawas diri apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita. Apa sih yang menjadi masalah dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Apa sih yang mungkin yang sering hadir dalam pertengkaran-pertengkaran kita? Mungkin kita tidak mau untuk saling mendengarkan. Mungkin kita lama-lama menjadi disabilitas secara rohani. Kita bisa jadi dibuat cacat oleh dunia ini
karena kita memang tidak mau punya sikap terbuka, tidak mau untuk mendengar sungguh, hanya mendengar, tidak mendengarkan. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin sibuk ingin menyelesaikan masalah dalam kehidupan Anda. Mendengarkan maunya sendiri, mendengarkan egonya sendiri, mendengarkan dirinya sendiri. Tidak berani, itu artinya tuli atas kehidupan ini. Tidak mau terbuka untuk mendengarkan. Jangan-jangan suara Tuhan hadir dalam keheningan. Jangan-jangan suara Tuhan itu membiarkan Anda untuk sungguh disapa dengan lebih pelan, lebih halus, membutuhkan kepekaan batin, membutuhkan keheningan diri kita. Jangan sibuk dengan banyak hal yang membuat kita tidak mampu mendengarkan yang benar, mendengarkan yang baik, mendengarkan kekuatan kasih-Nya. Kita juga berdoa semoga keluarga kita, saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang dalam proses penyembuhan dalam situasi yang berat. Semoga mereka juga memperoleh rahmat kesembuhan dari Tuhan, khususnya mendengar sungguh kekuatan cintanya, sehingga dalam kondisi apapun terus terbuka atas semangat hidup, atas kekuatan cintanya. Dan mari kita saling mendengarkan dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam paroki kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.